Saya akan menjelaskan yang pertama. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pemerintah dan pengorganisasian dalam tingkat dan sektor. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan menerapkan strategi yang efektif untuk mencegah korupsi. Pentingnya integritas. Integritas dalam konteks ini adalah konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan. Integritas menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan korupsi. Tanpa integritas, aturan dan kebijakan anti korupsi hanya akan menjadi formalitas yang mudah diabaikan. Integritas diri pejabat publik. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Upaya untuk meningkatkan integritas diri pejabat publik meliputi beberapa. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan pendidikan. Pelatihan pendidikan memberikan pelatihan berkala tentang etika dan integritas. Yang kedua, transparansi. Transparansi mendorong keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, yaitu pengawasan. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau perilaku dan keputusan pejabat publik. Integritas kepemimpinan. Pemimpin dengan integritas tinggi akan menjadi teladan bagi bawahannya dan menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang berintegritas dapat diwujudkan melalui yang pertama, kepemimpinan dan keteladanan. Pemimpin harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai integritas. Yang kedua, kebijakan anti korupsi yang tegas, menetapkan dan menegakkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait anti korupsi. Yang ketiga, yaitu komitmen terhadap akuntabilitas. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendorong akuntabilitas di seluruh organisasi. Integritas karyawan. Yang selanjutnya yaitu integritas karyawan. Karyawan yang berintegritas akan menolak melakukan atau terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka akan bekerja dengan jujur dan memberikan kontribusi positif terhadap organisasi. Beberapa langkah untuk meningkatkan integritas karyawan meliputi yang pertama, rekrutmen berdasarkan nilai. Memilih karyawan yang menunjukkan integritas dan nilai-nilai etika yang kuat. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Menyelenggarakan program pelatihan tentang etika dan integritas. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan integritas tinggi dan menerapkan sanksi yang melanggar. Strategi pencegahan korupsi. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa organisasi dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Implementasi GCG melibatkan yang pertama, struktur tata kelola yang jelas. Menetapkan struktur tata kelola yang jelas dan yang transparan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur yang ketat. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, partisipasi stakeholder, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Komponen utama pengendalian internal meliputi yang pertama, lingkungan pengendalian, menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika. Yang kedua, penilaian resiko, mengidentifikasi dan menilai resiko korupsi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, menerapkan prosedur dan kebijakan untuk mengurangi
Resiko korupsi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Memastikan informasi komunikasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk yang tersedia untuk semua pihak yang terkait. Yang kelima, pemantauan. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas dan pengendalian internal. Budaya organisasi yang menekankan integritas. Menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas adalah langkah penting terhadap pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilalui melalui yang pertama, visi dan misi yang jelas. Menciptakan visi dan misi yang jelas untuk organisasi yang dapat menciptakan komitmen terhadap integritas. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek organisasi. Yang ketiga, komunikasi efektif. Mengkomunikasikan pentingnya integritas kepada seluruh anggota organisasi secara terus-menerus. Kesimpulan, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup pembangunan integritas di semua tingkatan dan sektor. Integritas dari pejabat publik, integritas kepemimpinan, dan integritas karyawan adalah komponen utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan menerapkan good corporate governance, pengendalian internal yang efektif, dan budaya organisasi yang menekankan integritas, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan organisasi.